Om Swastiastu. Halo Sobat Belajar di Wismenba, kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pembelajaran Inovatif. Bersama saya, Imadi Sumberdana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Inyoman Sutrisno, SS M.Hum, selaku Kasubag Umum Balai Bahasa Provinsi Bali, seputar revitalisasi bahasa daerah Bali. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke topik pembahasannya. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Dek. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Baik. Astungkara baik dan terima kasih sudah diundang untuk hadir di podcast Ngopi. Ya. Baik Bapak, apa itu revitalisasi bahasa daerah Bali dan apa tujuannya Pak? Ya, terima kasih sebelumnya. Tadi sudah disampaikan bahwa kami di Balai Bahasa Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan revitalisasi bahasa Bali yang revitalisasi bahasa daerah yang kalau di Provinsi Bali tentu saja revitalisasi bahasa Bali gitu ya. Seperti tadi juga adik sudah sampaikan, kami di sini menyelenggarakan bimbingan teknis untuk guru utama dalam rangka revitalisasi bahasa Bali itu sendiri. Nah, kegiatan bimbingan teknis ini, BIMTEK ini dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali dan untuk di Kabupaten Bangli dilaksanakan dari Selasa lalu 23 April sampai nanti Jumat 26 April. Gitu. Kegiatan revitalisasi ini melibatkan guru-guru dari SD dan SMP. Ada dari pengawas, ada dari kepala sekolah, dan ada juga dari guru. Mereka yang ikut di kegiatan ini nanti harus mengimbaskan ke guru lain yang ada di sekolah dan ada di lingkungannya. Kemudian mereka harus mengajarkan materi-materi yang diajarkan di sini kepada siswa, kepada murid, untuk nanti murid ikut lomba. Karena nanti akhir dari kegiatan ini bisa dikatakan lomba begitu deh. Lomba-lomba bahasa Bali, ada nyurat aksara Bali, ada membaca puisi, membuat puisi, cerpen, kemudian berpidato, ada lawakan tunggal juga, stand up comedy juga gitu. Kemarin saya sedikit ngintip ada pembelajaran bahasa Andap itu, dan saya juga sudah pernah diajarkan oleh guru di sini tentang bahasa Andap itu. Kenapa harus diberikan lagi Pak kayak pembelajaran itu? Karena itu tadi kembali lagi ke konsep revitalisasi. Revitalisasi adalah upaya untuk membangkitkan sebuah bahasa sehingga tetap bisa dipakai begitu ya. Nah, sementara di Bali sendiri ada bahasa daerah yang kalau tidak ada kesadaran dari kita untuk menggunakan bahasa itu kan nanti punah begitu ya. Untuk menghindari bahasa itu punah, jadi ada kegiatan revitalisasi ini. Kenapa harus diajarkan? Karena tidak semua siswa atau malah tidak semua guru memahami tentang bahasa Bali itu sendiri. Gitu. Jadi guru diajarkan, sebenarnya tidak diajarkan, hanya diingatkan saja tentang bahasa Bali tadi. Yang disampaikan ada andap, ada alus dan sebagainya. Kapan bahasa-bahasa itu digunakan, itu disampaikan ke guru, nanti guru menyampaikan ke siswa. Gitu. Ya, supaya para siswa tetap menggunakan bahasa Bali. Ada pakai bahasa Bali kan? Pakai bahasa Bali. Tapi kayak bahasa alus, mider, ser itu nggak tahu. Nah itu fungsinya guru-guru itu diajarkan begitu. Nanti gurunya ngasih tahu anak-anak, ngasih tahu adik. Jadi adik paham kapan menggunakan bahasa andap, kapan menggunakan bahasa alus dan sebagainya. Yang kedua, apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam upaya revitalisasi bahasa daerah Bali? Ya, baik. Perlu saya sampaikan bahwa kami Balai Bahasa Provinsi Bali, salah satu tugas dan fungsi kami adalah membantu pemerintah daerah dalam melestarikan bahasa Bali dalam bentuk revitalisasi ini. Kalau pemerintah Provinsi Bali mungkin kegiatannya sudah sangat banyak untuk mendukung dan melaksanakan revitalisasi. Adik mungkin masih ingat bulan bahasa Bali kan? Bulan Februari itu ada satu bulan bahasa Bali, kegiatan bahasa Bali itu salah satu upaya dari pemerintah provinsi untuk melestarikan bahasa Bali. Selain memang sudah ada perda juga yang mengatur hal seperti itu. Kemudian kalau pemerintah pusat melalui Balai Bahasa, melalui Badan Bahasa, kami melaksanakan kegiatan yang sekarang ini, revitalisasi bahasa daerah ini. Ini salah satu upaya kami untuk merevitalisasi bahasa daerah yang ada di Indonesia. Gitu. Lomba-lomba itu harus kayak ada Mesatwa, Mekidung, Bebanyolan juga termasuk ya Pak? Kalau bulan bahasa Balinya saya tidak memahami secara keseluruhan, itu kegiatan dilaksanakan oleh provinsi. Sementara kalau kami sendiri Bebanyolan itu ada. Kalau tidak salah adik salah satu pemenangnya tahun lalu ya Adik ya?
Ya, nah itu ada 2 kegiatan, ada Bulan Bahasa Bali. Kalau Bulan Bahasa Bali itu dikoordinasi oleh pemerintah Provinsi Bali. Sementara kegiatan yang revitalisasi bahasa daerah RBD dan Lomba Banyolan yang diikuti adik dulu itu kami sebut dengan nama FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, Festival Tunas Bahasa Ibu itu yang ditangani oleh kantor kami gitu. Jadi ada dua kegiatan yang bisa dikatakan berbeda tapi kami bersinergi. Gitu. Nah, FTBI sendiri itu dirancang oleh pusat. Jadi dari kementerian merancang revitalisasi, itu salah satu episode Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim, untuk di daerah dilaksanakan melalui RBD tadi. Jadi di akhir RBD itu ada FTBI. Jadi pemenang dari FTBI juara 1 di setiap lomba, salah satunya lomba Banyolan tadi, akan ke Jakarta. Kalau di Jakarta tidak lomba, tetapi difestivalkan. Mereka tampil di Jakarta, di depan menteri dan sebagainya, lalu mereka diberikan penghargaan lagi. Karena kan kalau dilombakan di Jakarta agak susah tuh. Ada bahasa Bali, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa itu dilombakan kan susah tuh. Jadi bentuknya tidak lomba, mereka hanya tampil memperlihatkan potensi-potensi di daerah yang mereka punya gitu. Iya. Yang keempat, menurut Bapak bagaimana Bapak melihat eksistensi bahasa daerah Bali, apakah masih tergolong aman atau terancam punah? Apakah ada tantangan-tantangan tertentu dalam upaya melestarikannya, Pak? RBD yang dilaksanakan di Bali ini RBD tipe A namanya. RBD tipe A itu adalah RBD yang dilaksanakan untuk bahasa yang tergolong aman. Jadi bahasa Bali itu masih digolongkan aman di atas kertas. Gitu. Jadi secara penelitian segala macam itu dianggap aman. Sehingga ada RBD ini. Kalau ditanya apakah ada kemungkinan itu punah, menurut saya sangat-sangat mungkin. Jika kita sebagai pemakai bahasa Bali, sebagai orang yang harusnya menggunakan bahasa Bali, tidak menggunakan bahasa Bali. Contohnya Gitu. di Denpasar. Nah, itu mungkin contoh di Denpasar. Atau saya tinggal di daerah, saya di Mambal, itu sudah lumayan jauh dari pinggiran ya, bukan di Denpasar, tapi anak-anak generasi TK begitu itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau itu tidak ditangani dengan serius, bahasa Bali akan jadi punah. Tantangannya seperti itu. Dan kalau saya bertanya kepada orang tua kenapa anak-anak menggunakan bahasa Bali gitu, menggunakan bahasa Indonesia, alasan mereka adalah takutnya nanti saat sekolah dia tidak bisa bahasa Indonesia. Gitu. Kalau dia sudah bersekolah, otomatis pasti mereka akan bisa bahasa Indonesia. Itu salah satu tantangan kenapa ada kemungkinan bahasa Bali itu menjadi punah. Selain itu juga tantangannya adalah sikap bahasa kita. Apakah kita bisa melihat bahasa Bali itu sebagai bahasa yang memiliki prestise tinggi atau tidak? Kita ada 3 bahasa, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kemudian ada bahasa asing, contohnya bahasa Inggris, kemudian ada bahasa daerah. Bisa tidak kita sebagai penutur bahasa Bali menempatkan ketiga bahasa itu sama? Apakah kita menganggap bahwa bahasa Inggris lebih bagus dari bahasa Bali? Atau bahasa Indonesia lebih bagus dari bahasa Bali? Nah, itu harus kita tanamkan ke masyarakat kita. Kalau saya tanya ke adik, di antara 3 bahasa itu, bahasa mana paling bagus? Menurut saya ya bahasa Indonesia sih, Pak. Nah, itu sebenarnya ketiga bahasa itu tidak ada yang lebih bagus, tidak ada lebih jelek, itu tidak ada. Kita harus memiliki pemahaman bahwa semua bahasa itu sama dengan kondisi yang berbeda. Maksudnya saat kita di keluarga, ayo kita gunakan bahasa dari daerah, bahasa Bali. Di sekolah kita gunakan bahasa Indonesia. Kalau kita sedang chatting dengan teman kita di luar negeri, gunakan bahasa Inggris. Gitu. Jadi sudah ada tempatnya masing-masing semua bahasa itu. Jadi gitu. Lain tempat, lain bahasa. Ya, gitu. Jadi semua bahasa itu sama. Jika kita sudah bisa menganggap ketiga bahasa itu sama, tanpa ada ini lebih bagus, ini lebih jelek, bahasa Bali kita akan tetap bertahan. Harus. Ya, harus ya. Ya. Oke. Baik, yang kelima, bagaimana Bapak melihat potensi bahasa daerah Bali dalam pembangunan daerah? Pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan perda terkait dengan aksara bahasa. Potensi terhadap pembangunan tentu saja memiliki peran yang sangat penting bahasa itu. Walaupun memang tidak hubungan yang langsung begitu ya. Karena bahasa itu budaya. Apakah kita akan mempertahankan budaya kita atau tidak? Jika kita ingin mempertahankan budaya kita, berarti kita harus mempertahankan bahasa kita. Apakah pembangunan yang kita buat itu, yang kita laksanakan sekarang ini
memperhatikan budaya atau tidak gitu. Kalau kita menganggap bahwa budaya menjadi bagian dari pembangunan atau pembangunan itu berhubungan dengan kebudayaan, tentu bahasa Bali itu harus kita jaga supaya pembangunan juga berjalan dengan baik gitu. Ya, jadi korelasi antara bahasa dan pembangunan secara langsung mungkin bisa dikatakan tidak, tetapi secara jauh itu pasti berhubungan karena dia bagian dari budaya. Itu karena Bali kan terkenal dari budayanya, salah satu bahasa tadi. Oke. Yang terakhir, apa pesan Bapak terhadap para pendidik dan generasi muda terhadap upaya revitalisasi bahasa daerah Bali? Kami di Balai Bahasa Provinsi Bali sangat mengharapkan dukungan dari para pendidik, kemudian meneruskan ke anak-anak generasi muda. Pendidik kami harapkan dapat menciptakan suasana belajar bahasa Bali yang menyenangkan. Karena ada dari siswa kadang tidak suka pelajaran bahasa Bali. Iya. Ya, mungkin itu dari faktor pendidiknya. Gitu. Jika pendidik sudah bisa membawakan atau mengajarkan bahasa Bali dengan menyenangkan, otomatis anak-anak akan senang belajar bahasa Bali. Iya. Benar kan? Benar. Nah, kemudian kalau anak-anak sudah senang belajar bahasa Bali, otomatis mereka menggunakan bahasa Bali itu. Ya. Dan kami sangat berharap bahwa pendidik itu tidak mengajarkan bahasa Bali, tapi membiasakan menjadikan anak-anak berbahasa Bali. Begitu. Supaya tidak nanti ada situasi di kelas itu para pendidik mengajarkan bahasa Bali tapi pengantarnya bahasa Indonesia. Iya. Gitu, mengajar dengan bahasa Indonesia tapi mengajarkan bahasa Bali. Itu kan sebenarnya agak kurang tepat. Yang tepat itu adalah mengajarkan bahasa Bali dengan pengantar bahasa Bali sehingga anak-anak itu terbiasa mendengarkan dan menggunakan bahasa Bali gitu. Kemudian kalau anak-anak sudah belajar bahasa Bali dengan menyenangkan, otomatis dia juga menggunakan bahasa Bali kehidupan sehari-hari. Gitu. Pesan saya untuk generasi muda, ayo kita tetap gunakan bahasa Bali di ranah-ranah tertentu, mungkin di pergaulan di desa, di keluarga, itu bisa menggunakan bahasa Bali dengan aktif. Kemudian juga jika membuat unggahan, postingan di Instagram, di Facebook, kalian masih punya Facebook ya? Saya udah Nggak punya ya, nggak. karena Facebook itu generasi saya. Generasi saya Facebook. Kalau membuat unggahan, postingan di Instagram atau Facebook atau TikTok mungkin, kalau menggunakan bahasa Bali, gunakan bahasa Bali yang benar. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang benar. Oke. Jangan dicampur-campur. Baik Pak, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesediaan Bapak telah hadir pada acara ini. Oke. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Nah, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Inyuman Sutrisno, SS Home, seputar revitalisasi bahasa daerah Bali. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi hidup kita. Ayo kita lestarikan bahasa daerah Bali agar tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Bersama saya, Imadi Sumberana, pamit undur diri. See you di next video. Om Santi 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 Om.